Good morning, selamat hari Senin. Good morning everyone. Bibir saya kering. Ini lip balmnya udah udah masa-masa penghabisan. Siapa yang pakai odol, pakai lip balm yang di tube gini sampai detik darah penghabisan harus habis. Baru beli baru. Ya. Tuh. Pittsburgh, selamat pagi. Tuh, udah habis banget sampai habis. Ini mereknya apa? Ini tuh merek anak-anaknya teman aku bikin brand, namanya Guel. Aku suka dia punya lip balm. Tuh, sampai titis. Kalau belum, sampai digunting ya. Odol juga gitu ya, sampai digunting gitu, sampai gitu. Aku juga. Kita hemat, ya toh. Oke. Coffee. Hai. Kemarin Emma, ponakan aku katanya ada yang nonton ya di GPCC. Kemarin GPCC Natalan. Emma tugas pelayanan tuh. Dia udah latihan selama 3 bulan apa berapa bulan sama GPCC Performing Arts. Terus kemarin mereka tampil. Sayangnya aku nggak bisa ikutan nonton Natalan bareng di GPCC karena saya semalam tuh tugas wedding di Batam. Jadi aku tuh belum Natalan nih di gereja aku, sementara gereja aku udah libur. Good morning, how are you? Good morning, how are you? Good Merah banget ya. morning to you, good morning to me. Good morning, how are you? Kok merah? Pakai lip pensetip apa? Apa gue? Apa tak? Pansy ya, mereknya Pansy ya. Bobbi Brown. Pagi-pagi mulai dandan nih pakai lip pensetip nih, Bobbi Brown. Ini tuh bukan lipstick ya, apa namanya? Lip gloss. Ini lip tint, bangsalnya berwarna. Alah, emang demen aja lu yang berwarna. Taruh dikit dong di ros pipi. Gitu ya, gini ya. Kan lip tint, terus lu dap gitu. biar agak rosy gitu loh. Pagi Batam. Pagi, ini hidangan khas Batam nih yang. Apa tuh? Gua kan semalam nge-MC sama MC, namanya Joy. Di Batam sini ada this pretty lady gitu ya. MC 3 bahasa. Kok lu tahu sih? Bahasa Inggris, bahasa Mandarin, sama bahasa Indonesia. Oh iya, gue tuh minder loh sama anak-anak sekarang tuh. Trilling. Mukanya setengah-setengah bule, seperempat bule. Barijeng tinggi gede gitu, tinggi menjuntai. Menjulang dong, kalau menjutai ke bawah. Oh iya, tinggi menjulang gitu kan. Terus dia pas ketemu gue gini, oh ternyata Kak Dave tuh tinggi ya, dia bilang gitu. Aku pakai sepatu kan, gue bilang gini, iya bagus deh, jadi aku nggak feeling guilty karena aku biasanya kalau partneran sama MC rata-rata selalu lebih pendek dari aku. Aku tuh terlalu tinggi ya Kak. Terus dia kasih lihat sepatunya dia. Dia saking tingginya, lo tau nggak dia nge-MC pakai sepatu setinggi apa? Teplek. Kitten Heels. Untuk menghargai partner MC-nya yang cowok supaya dia nggak terlalu menjuntai. Bagus. Anak itu berarti punya kesadaran. Dan lo tahu, Jojoy ini adalah anak didik Becky sama gue di kelas MC. Oh iya, pantesan. Ini yang gue bilang karena gini loh. Kadang-kadang ya ada perempuan, bukan ya nggak harus perempuan lah, manusia yang merasa dirinya cakep, ganteng, cantik, nggak peduli. Terserah orang lain mau kayak gimana, yang penting gue show. Iya. Ya kan? Terus dia bawain, dia bilang ini, Kak Dev udah sempat makan kemana? Nggak sempat makan kemana-mana gitu. Manajer gue kan lagi sekong ya, Nek.
Anget ya badannya ya. Sibuk banget soalnya. Bukan anget lagi, Bo. Dia kan, jadi gue abis makan udah pulang, yuk Mbak istirahat. Terus si Jojoy di belakang panggung bawain gue ini. Kemarin gue makan satu gue bawa ke kamar. Pikiran teh mau gue makan semalam, tapi udah terlalu malam. Apa sih itu, Bo? Jadi kalau di Makassar tuh jalangkote, kalau di Jakarta tuh pastel. Kalau di Batam namanya? Ote-ote, oto-oto, opo-opo. Ote-ote. Ote-ote gitu. Enak tuh, isinya apa? Oh. Kalau di sana? Sama, tapi agak sedikit bumbu. Epo-epo. Epo-epo. Ada bumbu karinya sedikit. Dia ada kayak telur, terus ada sayur gitu. Ini gue buka ya. Mau lo makan nih sekarang? Oh, dia lebih berbumbu. Oh, Melayu punya nih kayaknya nih, inspirasi Malaysia, India gitu-gitu ya. Curry puff. Curry puff, Singapore style dia bilang gitu. Oke. Epo-epo gitu ya, epo-epo ya. Kak Iwet hari ini terlihat segeran, iya pakai lipstick kali ya. Lu kok freeze? Nah, udah enggak. Kalau di Bandung pastel, iya benar. Benar. Pulang jam berapa lo hari ini? Dan ternyata pesawat terbang ke Jakarta dari Batam itu sekarang cuma ada 1 jam. Jam berapa? 12 siang. Oh iya, cepet-cepet pulang deh, banyak kerjaan di Jakarta ya. Mampu. Hari ini episode kedua Dua Tweet akan tayang. Kalau di jadwal sih jam 8 malam. Semoga kekejar semuanya sehingga bisa on time tayang jam 8. Ya. Terus harusnya sih kekejar, karena kalau yang minggu lalu kan emang bener-bener dadap-dadap banget tuh. Nanti jam 8 kita akan tayang. Lo final check lagi ya nanti, tolong ya dilihat lagi sebelum dia tayang nanti jam 8 malam. Semalam sih gue udah lihat, gue udah checking, baik kok, bagus. Oke ya. Kontennya bagus. Seger ya. Editannya bagus. Dan gue tuh suka ya ternyata kayaknya yang akan jadi ciri khas kita tuh gitu, kita tuh mulainya tuh bergulir aja gitu, kayak main bekel, nggak pakai preambul, nggak pakai fanfare, nggak pakai apa, ngegelundung gitu, tiba-tiba kamera udah nyala, yuk gitu. Bagus ya, seneng ya. Iya, jadi spirit DIY-nya masih ada gitu, kayak anak-anak YouTube ya. Spirit DIY tapi grande. Gue kayak Beetlebug ya. Baju lo dari samping itu sih. Wow. Lo harusnya ngadep belakang. Karena kupu-kupu lo di belakang sayapnya. Lo sekali-kali lah, nggak usah kelihatan muka, kenapa sih? Lo gak perhati, Li? Lo tuh ya memang bener-bener ya si Iwet ya. Lo tuh sama gue aja saingan. Gila ya nih presenter 2 udah aki-aki juga masih rebutan kamera di acara sendiri. Lo tuh muka lo paling sering kelihatan. Gue tuh duduk di situ tuh sengaja memperlihatkan fitur gue dari profile. Ya. Terus apa yang seru di Batam semalam? Ternyata ya memang lain Padang, lain belalang. Ya kan? Gue memang udah beberapa kali pesta kawinan di Batam, tapi gue selalu lupa. Biasa kan gue pelupa, nggak sesering itu soalnya. Kayaknya terakhir gue kesini itu 2 tahun lalu. Yang pengantin gue yang 2 tahun lalu juga temenan nih sama pengantin gue yang semalam. Oh ini ya, word of mouth ya. Dave aja lucu, bagus gitu ya. Terus ternyata they started their party very early, very late ya. Oh jam 9, jam 8. Jam 8. Nah terus? Jadi tuh baru bungkus 10.30. Terus? Jadi memang nature-nya orang sini begitu. Kayaknya mereka memang beraktivitasnya, mungkin karena di sini banyakan pedagang ya, Wet ya. Jadi memang mau toko dulu.
Iya, maunya malam gitu. Jadi jam setengah tujuh tuh belum apa-apa, belum ada apa-apa. Kalau di Jakarta kan jam 7 belum mulai, orang udah resah gelisah ya. Heeh, 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 heeh. And people here love to sing. Oh, jadi mereka tuh ke sana party ya, bener-bener party. Bentar deh, kamera lu boleh agak lo geser sedikit nggak? Itu belakangnya lu lihat nggak miring turun ke bawah? Kalau digeser nanti Bukan jatuh. digeser, bukan digeser, di tilt sedikit, di tilt. Bukan, bukan. Tiltnya samping, bukan tilt ke atas. Coba, yuk, yuk bisa yuk. Nah, kebanyakan. Nah, dah segitu. Dah. Segitu. Nah, segitu. Dikit lagi. Dikit. Apa yang lo geser? Nah, op. Dah. Cakep. Dah. Nah, Paham. Miring sekarang. Gua mau. dikit lagi. Udah. Ditilt aja, ditilt. Gini loh, gini. Set gitu. Coba, yuk, bisa yuk. Gue tuh pakai gurita, nggak bisa set gitu. Bisa. Set gitu, miring. Gitu. Coba. Enggak, itu kebanyakan. Ke kiri, ke kanan lo. Ini kenapa? Oh, bukan. Ini miring banget sekarang. Nah, dah. Nah, miring. kenapa nggak disenderin aja sih? Bo, lu mau siaran sama orang lain aja nggak hari ini? Ya timbang cuma ngelurusin doang, apa salahnya sih? Yang penting guanya di muka para hadirin dan hadirat lurus, guanya nggak begini. Ya, di kepala gue lo miring. Bodoh amat. Lu nya aja ikutan miring biar balance. Bodoh. Enggak. Udah ah. Lu udah mandi? Belum. Oh, pantesan belum mandi. Udah pup? Emang lu udah mandi? Belum. Kan gue masih pakai piyama tuh. Piyama gue 1 set loh ini. Gue tuh sekalian mau pengumuman, boleh nggak sih di sini? Apa tuh? 2 hal. 1. Kan beberapa waktu lalu kita udah sempat ngebahas ya kalau gue tuh pengen nyobain brand baju olahraga lokal. Dan Geng Duet sudah memberikan rekomendasi. Gue udah cobain tuh 5 brand lokal. Apa aja tuh? Oh, lo mau bikin ini nih review? Yang jelek gue nggak akan sebut brandnya supaya nggak tersinggung. Lu bilangnya gini dong. There are so much room for improvement. Gitu dong. Iya. Ada satu brand baru nyampe, dari rumah ke gym, jahitannya udah dedel. Oke, terus? Coret, ya. Terus ada satu lagi panas. Yang bagus, yang rekomendasi teman-teman ternyata bener. Yang kemarin gue pakai olahraga di Fitness First. Yang compression terus celana pendek, Terrell. Apa? Merek Kegel? Terrell. Oh, Terrell. Oke, Terrell. Rekomendasi Geng Duet juga tuh. Ada yang DM gitu ya. Cowok dia bilang ini, aku pakai ini Om Dev, orang pikir ini baju scuba saking bagusnya gitu. Dan udah pakai berapa kali, bagus gitu. Terrell, I love it gitu. Memang agak sedikit di atas rata-rata yang lain gitu ya. Tapi nice gitu. Gue suka tuh. Jadi gue akan beli ulang tuh Terrell. Nah, sekarang gue pengen nanya sama teman-teman rekomendasi piyama. Gue kan suka pakai piyama ya. Oh, piyama tuh nggak gampang loh nyarinya. Yang lokal, yang gue tahu cuman merek punyanya si Rory Asari. Apa mereknya ya? Good Sleep Project.
Sleep Project, karena dia pakai bahannya Tencel. Oh, kan biasanya piyama itu pasti lu juga jualan bathrobe, Iya. merias gitu kalau Iya. bukan bathrobe. Nah, gue kan doyan tuh pakai begituan, kimono gitu. Tapi ya, menurut gue udah coba berbagai piyama dan ini udah nggak keluar lagi. Ini alah, gue masih merek lama. Marks and Spencer, tapi udah nggak ada lagi. Ini bahannya enak sekali. Mark and Spencer masih a tad pricey. Betul, cuma gue nggak nemu yang seenak ini. Ini tuh katun. Iya, lu udah pernah nyobain piyamanya Muji? Belum. It will change your life. Aduh, tapi mesti ke Singapura. Iya ya, di sini udah nggak ada ya. Ada, di Indonesia udah nggak ada. Gue juga emang lagi berpikir sih ada beberapa hal yang harus gue beli di sana karena di sini nggak ada nih. Iya, dan Uniqlo punya piyama juga enak. Uniqlo punya piyama, tapi yang model begini tuh jarang dia keluarin. Model begini tuh gimana sih maksudnya? Kemeja gini loh, tuh kancing. Oh, Kancing satu warna gitu, satu setan. oh, oke. Iya kan? Iya. Susah nih yang model begini. Biasanya kalau Uniqlo keluarin tuh yang t-shirt panjang gitu sama bawahan. Kan ada yang nanya, emang Kak Dev pakai size-nya apa? M dong. Aku tuh nggak pernah ganti size. Sekarang malah gue udah S, tapi gue tetap pakai M. Temen gue Yogi Pratama kan tukang jahit. Mm-mm. Dia kemarin kirimin gue kado Natal, terus dia bilang gini, udah dicoba belum? Belum, dia bilang gini. Gue mau ngecek aja nih mata sentimeter gue masih bener apa enggak. Kayaknya lu sekarang udah pakainya S. Jadi gue beliin lu baju S. Harusnya itu longgar di lo. Masa sih? Dia kan tukang jahit ya, Nek. Jadi matanya tuh kan nggak perlu ngukur juga udah lihat body M, S, XL gitu. Dia kan kalau beliin gue baju sama celana nggak pernah nanya size, Bo. Dia lihat aja gue, lu sekarang XL. Gitu. Anyway, jadi gue selalu berusaha untuk selalu menggunakan size M. Nah, gue memang mau research, mau coba-cobain merek lokal piyama. Nanti kita cari ya, kita ulik ya. Katanya Sare juga bagus. Emang ada yang lakinya Sare? Sare tuh yang ini ya, yang di Instagram ya. Iya, sama gue. Kan? Kamrias gitu. Iya. Ada yang nanya, lu bisa S badannya sekarang? Tuh kan, gue ke distract. Bantal peluk nanya, miring nggak sih tuh? Tuh, miring. Gue bilang miring. Juga apa? Miring. Apa? Kamera lo. Bodoh. Tinggal lo gini, gitu. Turunin ke bawah, gitu, bisa. Nah, gitu loh. Kan? Nah, kebanyakan dikit lagi. Web, ini tuh bukan mekanik yang lu bisa per milisenter minta dia turun naik. Ini tuh pakai feeling aja set gitu. Nah, gitu loh. Tuh, udah cakep. Nggak, sekarang miring lagi. Aduh. Gue tutup ya. Emang lu nggak pada keganggu ya dengan kemiringan ini? Nggak keganggu ya guys. Gue keganggu banget. Ya. Lu live sendiri ya? Nggak, jangan. Nggak, ini kita bahas aja. Karena kemarin, sebenarnya waktu di olahraga bareng, kan suka pada foto-foto tuh ya. Terus abis itu ngetek gue kan. Terus gue gini, wah nih gue nggak bisa nih ngetek dengan foto asal-asalan tuh gue kayak aduh pusing nih, gue pusing. Makanya kemarin gue bilang gini, yuk kita belajar sama-sama supaya kalau lagi selfie, lagi foto tuh fotonya kualitasnya bagus, nggak miring, dijaga horizonnya gitu. Nah ini, lu minta mereka belajar untuk tidak miring, mereka juga minta belajar kepada lu untuk tidak terlalu ngatur, boleh agak lebih rileks, nggak semua orang loh sekaku dan se-uptight loh, atau siapapun itu. Dulu juga gue tuh, I used to be that kind of person loh, yang kayaknya gila-gila estetik gitu, yang harus sempurna.
Gak semua dalam hidup itu bisa kita atur sempurna, Weti. Wabi-sabi aja, embrace the imperfection. Ya, oke, boleh atur Jo. Gimana enak aja ya. Lu lagi ngapain sih? Gue nyari telurnya. Polling yuk, polling. Gue udah gak mood banget lo kerja, parah deh. Sama gue juga, Wet. Kacau loh, kacau banget. Gue masih ada meeting lo nanti jam 3 sore. Hah? Jam 3? Lo kebayang gak sih anjir meeting jam 3 sore tuh kayak di saat momen seperti ini masih ada meeting jam 3 tuh rasanya kayak aduh. Nah, nih, sebelum membahas polling dan kerjaan, ada yang nanya cangkir gimana? 2 hal mengenai cangkir. Mbak Wati akan gini. Kalau teman-teman nonton Dave Iwet siaran pagi hari ini, kalau lo sudah melakukan pemesanan cangkir, seperti yang waktu itu dibahas oleh artisannya, Art by We, pengiriman akan dibagi menjadi 2 batch. Oke? Batch pertama sebelum tanggal 30, batch kedua sesudah tanggal 30. Kepotong tahun baru. Jadi, teman-teman yang merasa sudah melakukan DP pemesanan kemarin 100, tolong email atau kontak Mbak Wati segera transfer pelunasan dan juga ongkir. Tolong dibantu Mbak Wati karena dia akan reach out satu-satu tuh. Kita belum dapat sistemnya untuk email langsung gitu loh. Jadi Mbak Wati akan email satu-satu ya. Jadi mungkin agak sedikit lebih proaktif. Kalau teman-teman udah melakukan pemesanan dan udah DP kemarin, tolong dong email Mbak Wati, reach out to her. Ya, you got her address right? Jadi tanya, aku udah bisa melakukan pelunasan apa enggak gitu, supaya kita bantu Anastasia Art by We-nya. Oke? Itu satu. Jadi prosesnya sudah sampai di situ ya. Nah, terus yang kedua adalah gue tuh ada utang yang belum gue tuntaskan loh. Apa tuh? Jadi ada satu geng duet di Bali, Web. Dia itu juga pengrajin mug. Dia bikinin gue mug. Dia nggak minta diposting sih, cuman mugnya itu bagus dan lucu banget. Besok pagi gue kasih lihat ya, karena ada di rumah. Itu bukan sih Mama Portier. Nah, gue tuh pengen DM dia mengucapkan terima kasih, tapi gue lupa nama akunnya. MP bukan sih? MP ya akunnya? Yang warna hijau bukan lo dikirimin? Enggak, warnanya coklat, ada gambar hiasan-hiasan Natalnya kecil-kecil. Besok gue kasih lihat. Oke. Ya udah. Yang merasa kirim boleh silahkan taruh di kolom komen. Atau DM ke aku dong yang, aduh akunmu, aku tuh pengen reach out to you gitu. Yeah. Nah, gini ya, sama gue kan juga kemarin nanya tuh di channel gue, pada kerja sampai tanggal berapa gitu. Ternyata masih banyak loh, Wet, bahkan banyak geng duet yang tetap bekerja di tanggal merah. Beberapa perusahaan, terutama multinational company, mereka liburnya cuma tanggal merah, Dave. Iya. Cuman tanggal merah aja. Nggak tahu gue mau ngomong apa. Apa sih yang membuat lu udah males kerja tuh apa? Di tanggal-tanggal segini tuh apa yang membuat lu udah males kerja? Gue tuh, lu tau gak sih, gue udah 4 hari ini gue gak bisa tidur. Seminggu ini gue gak bisa tidur dari hari Rabu. Karena? Kayaknya gini, gue anxious karena ada beberapa plan yang harus gue selesaikan buat tahun 2025. Tapi badan gue sama pikiran gue menolak. Oke. Karena gue badan sama pikiran gue merasa bahwa lo kan resign, Wet. Lo harusnya gak punya kerjaan. Sementara ini kerjaan lo banyak banget. Nah, itu yang membuat gue jadi kayak konflik gitu antara badan sama ini tuh nggak selaras gitu. Itu satu. Terus abis itu tadi ada yang bilang tuh, Kak Iwet kayaknya kalau nggak kerja pasti rungsing. Enggak, gue justru sekarang rungsing karena gue pengen nggak kerja. Lu kebanyakan konsep ya, Bo, hidupnya ya, Bo? Enggak,
Lo tau gak sih, Bo? Ini agak membingungkan ya. Nggak semua orang menurut gue paham ini gitu. Kan apa sih ada yang bilang ya udah diterima aja, ya udah disyukuri aja masih ada kerjaan. Gimana cara ngomongnya ya? Lo pernah nggak sih baru keluar dari satu kondisi yang bener-bener kayak lo capek banget, terus lo pengen istirahat? Iya, nah gini. Tapi lo nggak bisa. Iya. Jadi yang lo bener-bener capeknya tuh udah bukan capek fisik lagi, capek mental, capek segala macem. Yeah. But you cannot. Dan jadi, itu nggak bisa di-embrace dengan udah terima aja, Bo. Ya udah kerjain, nggak bisa. Karena gue bilang enggak, gue pingin istirahat, gue pingin bengong, gue pingin diem, gue pingin badan gue butuh gitu. Itu kan sebetulnya kenapa kita tuh butuh istirahat. Jadi lu tuh mungkin udah nyampe hampir di burnout. Di mana out, bukan hampir. Gue berusaha untuk manis aja, jadi gue bilang hampir. Nanti kalau gue bilang lu tuh udah burn out, enggak, gue belum burn out, salah lagi, negasi lagi. Nih, yang kayak begini nih tanda-tanda nih, dimana lu tuh snap sama orang. Iya. Jadi gue jadi orang yang nggak menyenangkan, Bo. Makanya lu tetap harus, mungkin ada baiknya lu juga ambil time off di antara rutinitas lu. Ya itu dia, makanya itu sebabnya kenapa gue ngerasa bahwa meeting hari ini tuh masih bukan masih, tapi jadi beban buat gue. Karena badan gue tuh udah nggak bisa nerima. Badan gue udah nggak bisa nerima, pikiran gue udah nggak bisa nerima gitu. Ya kan? Terus ada beberapa hal juga yang jadi pikiran gue sekarang. Kayak, ini kenapa sih orang ini nggak jujur aja? Nih kenapa sih orang ini kenapa nggak ngomong aja langsung apa maunya dia gitu loh. Gue lagi ngadepin orang pasif agresif gitu. Dikasih teddy bear. Yang butuh teddy bear saya loh. Kok yang dikasih dia? Salah lagi. Salah lagi. Itu sebabnya gue waktu gue masih, kan waktu itu gue janji itu kita bahas yuk mengenai liburan gitu ya. Makanya gue bilang gini kan, pertanyaan gue, libur Natal excited nggak geng duet untuk menyambut libur Natal? Terus kan ada yang komentar gini, aku nggak akan kemana-mana Kak. Itu jalan-jalan kali maksud kamu. Tapi kamu tetap liburan kan? Karena libur tuh berhenti dari bekerja. Buat gue sih itu namanya libur. Iya kan? Dulu waktu gue masih muda tuh ya, kantor manajemen gue tuh bilang sama gue, kamu gak mau libur, Dave? Karena waktu dulu gue masih kayaknya semangat banget ngumpulin uang dan punya target untuk punya rumah. Jadi gak ada tuh konsep break libur di kepala gue, Wet. Gue maunya kerja aja terus. Libur tuh cuma tanggal 25, tanggal 31 gue masih kerja, ulang tahun gue masih kerja, gue tipes gue masih kerja, pokoknya gue masih kerja, ngumpulin duit dulu. Terus akhirnya gue sampai di titik burnout. Baru akhirnya gue sadar, oh gak bisa ya ternyata. Itu sebabnya Tuhan aja menciptakan waktu kerja Senin sampai Jumat, Sabtu dan Minggu adalah rest day. Karena memang badan kita tuh tidak di build up untuk bisa all the time menjadi go-getter. Betul. Ya kan? Betul. Jadi buat apa? Jadi buat teman-teman yang sudah punya luxury dalam hidup mengontrol apa yang bisa dikerjakan, masukin juga ke dalam agenda kalau lu tuh memang harus libur. Iya. Iya benar, setuju gue. Makanya kemarin kan ada satu konten gue yang ngomong prioritasin diri. Itu sebenarnya curhatan gue. Lah iyalah. Lu bilang apa sih? Iya, gue bilang lu dengerin badan lo, lu dengerin bener-bener isi kepala lo itu bilang apa, maunya apa gitu. Pokoknya peduli setan sama orang lain, lo prioritasin diri lo dulu gitu. Jadi ya karena gue rasa sebenarnya ini banyak dialamin sama banyak orang.
Yang inget nggak sih yang si series Queer Eye itu? Queer Eye itu kan yang series yang terbaru adalah memang isinya orang-orang yang hidup untuk melayani orang lain terus-terusan. Ya. Sehingga dan melayani orang itu bukan hanya benar-benar melayani as in servicing, tapi juga kayak dia tidak menjadi dirinya sendiri. Dia terikat dengan pekerjaannya, jati dirinya dia jadi nempel sama pekerjaannya. Dia merasa bahwa gue adalah seorang ibu, maka gue harus perform, gue harus ini, gue harus itu, mencintai anak-anak gue dan sebagainya. Pada kenyataannya, hati kecil lo bilang, enggak, gue juga pingin punya waktu buat diri gue sendiri, gitu. Kenapa lo ketawa? Wildan komentarnya gini, Mas Iwet hanya butuh orang aja di sampingnya untuk menahan dan menjadi buffer emosinya. Oh gitu ya? Iya kali. Iya kali ya, mungkin juga mungkin. Dulu gue inget Melissa Karim tuh pernah bilang, ini ternyata suka gue alami dari zaman dulu. Dia bilang gini, you need TLC, Wet. Hah? Oh, tender loving care. Betul. Betul. Cuma kan juga ya, nyari pasangan nggak mudah juga ya, Bo ya? Apa gue bikin rental aja kayak di Jepang ya? Gitu ya, rental pasangan ya? Rental TLC, tender loving care. Kan di Jepang kan kita pernah bahas ya, ada yang senior citizen memberikan jasa menemani jalan-jalan ayah-ayah tuh. Iya. Ini gue rental TLC, tender loving care. Iya. Lo agak adem hari ini, kenapa? Weekend kemarin ada yang akhirnya menemani lo atau gimana? Gue suka nih ekspresi-ekspresi candid gini. Gue suka banget ekspresi-ekspresi candid. Loh, kok nangis? Kok nangis? Kok nangis? Siapa, Bo, yang menemani lu tuh? Aduh, astaga. Ya kan gue nggak tahu, gue nanya aja. Dia pergi guys, tolong kembalikan. Gak asik ya channelnya, coba diganti deh. Di mute, gue mau di mute guys. Kagak, Bo. Nggak lanjut jalan atau ngobrol nggak? Sama siapa, Wet? Ada yang bilang gini, Iwet ngobrol sama AI aja. Jangan sedih. Udah gue lakuin tuh Meta AI, gue ajak ngobrol terus. Meta AI tuh udah gue feeding sama informasi. Nah, ini ya. Kan dari kemarin juga orang-orang rame ya. Emang kita kan ini ya, satu follower ya, satu ngerjain itu semua posting. Ngobrol sama Meta gitu ya, nanya, Meta kamu kenal diri aku enggak gitu ya. Untung kita udah duluan ya saya. Jadi si Meta kali gini, ya itu si Aki-Aki udah pernah nanya. Gue dikasih tahu sama teman gue, I forgot who ya. Dia ikut kelas khusus tuh. Jadi katanya si Meta ini juga lu anggap dia sebagai teman belajar, Wet. Jadi lu juga bisa didik. Jadi misalnya ketika lu bertanya sama Meta, Meta kamu kenal Dave Hendrik apa enggak? Terus Metanya jawabnya salah. Dave Hendrik adalah seorang pujangga anggota band ini itu. Lu ralat dia, Bo. Bukan itu Meta. Dave Hendrik yang saya kenal adalah seorang MC. Jadi dia memperbaharui datanya, Bo. Betul. Jadi ini kan Metanya masih versi beta ya. Lihat nggak? Gue sampai tahu loh. Kalau si Meta ini masih versi beta, belum grand launch dia tuh. Gimana sih Meta versi beta? Meta apa beta? Meta. Dia masih versi uji coba lah gitu. Terus gue sampai sedalam itu ngobrol sama dia sampai ini masih beta, makanya dia belum secanggih itu. Gara-garanya gue bentak tuh Meta. Gue bilang ini kamu nggak pinter deh. Terus dia bilang maafkan saya memang masih belum bla 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 karena saya masih versi beta. Akhirnya gue ingat waktu itu kan gue pernah juga tuh seminar Meta. Meta ini kan kayak spons sebenarnya. Lo butuh banget untuk feed dia dengan informasi, dengan vocabulary.
supaya dia kemudian bisa mengolah itu di dalam servernya dia. Makanya kemudian, ya ada yang bilang astaga Iwet gitu aja lo kerjain, gue kerjain. Iya. Iya. Terus si Ricky gini, astaga AI aja dibentak sama si Iwet. Gue bentak dong, gila. Dia harus belajar, nggak bisa. Sampai terakhir Metanya yang bilang gini, udahan ya, saya mau istirahat. Dia nggak mau lagi ngobrol sama gue. Terus gue fit lah dia, Iwet Ramadan tuh siapa, terus Dave Hendrik tuh siapa, Iya. tuh apa, gue detailin tuh duet tuh ini. Sekarang Meta kalau ditanya duet with dia udah tahu, racun duet dia udah tahu, geng duet dia udah tahu, duet itu dia udah tahu apaan. Iya. Jadi itu istilahnya ya, Meta itu kayak sponge, dia menyerap informasi juga. Jadi kalau ada yang salah jangan lu kata. Nah, ini makanya how you treat Meta is actually a representation of how you treat other people too, maybe. Iya. Kalau ada orang yang bikin salah, lu ketawain, jadiin olok-olokan, lu anggap itu lucu, instead of lu benerin. Kalau lu tahu yang bener ya lu benerin lah. Betul. Jadi ya udah gue ajak ngobrol, gue kasih tahu gitu semuanya. Iya, betul. Dia kayak sponge. Berikan kesempatan kepada dia untuk menyerap informasi dengan baik. Betul. Nah, sekarang kalau misalnya lo cek, dia udah tahu tuh semua. Gitu. Tapi gue kaget banget loh waktu malam Minggu tuh. Waktu Jumat ke malam Sabtu. Udahan. Dia kata udahan ngobrol sama gue. Meta aja udah les ya ngobrol sama lo. Ada yang komentar tadi gini, tapi nggak semua Om Dave suka kalau dibenerin. Memang itu betul. Kasuistik lah ya, tergantung kasusnya apa dan situasinya gitu. Dan kita juga kan kalau ngebenerin orang, meralat orang, nggak ada orang yang senang diralat. That's true. Itu harus, it's a very delicate situation, harus pelan-pelan, harus perlahan. Ya. Dan ternyata orang lebih senang sama ChatGPT ya daripada sama Meta. Karena ChatGPT udah lebih dulu, jadi dia lebih pintar. ChatGPT udah lebih senior. Betul, jadi dia juga udah absorb lebih banyak lagi. Oh, lucunya. Sebagai senior ChatGPT nggak boleh semboko. Dia bukan pinter, tapi karena dia lebih dulu aja. Jadi para senior di luar sana, kamu tuh nggak pinter, kamu lebih dulu aja. Tapi kalau misalnya kamu udah lebih dulu terus kamu nggak pintar, kamu keterlaluan. Hidup kamu selama ini ngapain? Tapi gue belajar loh. Gue belajar sekali bahwa ini ngomongin soal ketidaktahuan ya. Banyak orang di dunia ini yang punya posisi, tapi kemudian dia tidak tahu dan dia nggak mau jujur bahwa dia nggak tahu. Dan menurut gue itu berbahaya. Maksud gue gini, ketika lo punya posisi, nggak serta-merta lo entitled untuk harus tahu segala hal kok. Jadi kalau lo misalnya mau bertanya, lo tanya. Daripada lo sok tahu, jatuhnya jadi gini, ini directionnya kemana sih? Ini mau ngapain sih? Nah, itu juga, that's a very good point. Gue mau gedein. Kita juga harus belajar untuk melatih diri, jika tidak tahu, bertanyalah. Nggak perlu sungkan atau kecil hati, takut dibilang bodoh. Mendingan lu nanya, sehingga kemudian lu jadi tahu. Sama seperti Meta dan ChatGPT. Iya kan? Makanya gue juga nggak pernah, gue mah nggak pernah takut tuh. Kalau gue nggak tahu sesuatu, gue nanya. Kalau teman-teman nanti lihat ya, konten duet with kita sama Bu Vero. Ya. Ada satu momen, maksud aku gini, perempuan sekaliber sekelas Veronica Tan aja, ada satu momen gue nanya sesuatu, dia nanya balik, itu apa sih maksudnya? Iya. And that is very candid. Iya, terus gue jelasin terus ya, oh itu, oke, berarti jawabannya, jadi relax aja. Exactly. Hanya karena dia perempuan pintar, wamen, terus harus tahu semua. Enggak juga. Ada momen-momen di mana dia nggak tahu, ya dia nanya. Itu apa sih maksudnya? Iya.
Dan itu manusia loh. Mm-mm. Orang Meta aja nanya kalau dia nggak tahu, masa lo manusia lo nggak mau nanya? Iya. Apa yang lo tahu kan bro gitu. Iya. Jadi bertanyalah jika tidak tahu. Ya, gitu. Terus gue cuman dan itu bikin kasrut jadinya kalau misalnya lo nggak tahu, terus lo berusaha untuk tahu, abis itu jadi salah kemana-mana. Itu juga sama persis kayak kalau misalnya ini ya, lo pernah terjebak dalam situasi ini nggak? Ketemu di social setting gitu ya, terus inget kan aku siapa? Sebenarnya lu lupa Iya. dia siapa. Kan lu punya dua pilihan ya, berpura-pura lu kenal tapi akan selamanya lu lupa dia siapa, atau you rely on your core memory to remember that person, Iya. atau at that moment lu ngomong sama dia, aduh maaf ya aku tuh lupa loh, kita kenalan di mana ya, dengan siapa ya ini. Iya. Kalau gue milih yang terakhir. Iya. Iya. Supaya next time gue ingat. Walaupun kenyataannya next time ya lo lupa lagi. Benar. Ada yang nanya, ini live-nya ada rekamannya nggak sih? Ada. Rekamannya ada di 2 akun. Yang pertama adalah YouTube Waktu Indonesia Meracau. Yang kedua adalah YouTube Pusaka 9. Jadi kita biarin nih live ini tetap direkam, bisa ditonton di Pusaka 9 sama di Waktu Indonesia Meracau. Sama kayak waktu kemarin kita fitness di Fitness First itu sama geng duet hari Jumat lalu ya. Thank you loh buat teman-teman yang udah menyempatkan waktu datang. Hari Sabtu. Hari Sabtu. Yang terpaksa harus membatalkan diri karena urusan keluarga mendadak, itu kita mengerti juga. Terima kasih Anda sudah memberikan kabar. Sebentar, Pusaka 9 bukan punya kita, Waktu Indonesia Meracau bukan punya kita. Bukan punya kita. Violet bilang, oh Pusaka 9 punya kalian ya. Bukan punya kita. Bukan. Afiliasi. Cila afiliasi. Salah satu. Terus? Gue mau bilang apa ya? Oh, gue kan juga, gue sengaja gitu ya, ketika kenalan dengan geng duet yang datang. Karena kan orang yang datang olahraga kemarin, cuman 5 kayaknya yang sebelumnya datang dan kita sering ketemu. Gue tuh selalu nanya, dengan siapa ini ya? Kita udah kenalan belum ya? Dan gue selalu bilang gitu ya, aduh maaf ya aku ulang-ulang dan aku tuh soalnya pelupa gitu. Supaya kalau udah 2 kali ketemu nanti aku inget gitu. Kayak yang udah sering ketemu, Hani Joseph, Lila, Wildan, Ricky, Dito, siapa tuh guru TK? Duh gue lupa. Claire, Indah. Iya, yang selalu bawain biskuit dan Iwet bingung. Kenapa kamu bawain aku biskuit? Karena dia guru TK. Claire gitu. Terus kemarin ada juga tuh adik kakak Wet yang datang, adik kakak yang pakai bando ikut kelas yoga kayaknya. Kita adik kakak, Om Dave, makasih ya Om Dave sama Om Iwet nemenin kita dandan biasanya sebelum pergi. Gue udah 2 kali gitu. Dia juga nyebutin nama dia Asri apa Asti gitu. Sampai kayaknya dari raut wajahnya. Astri. Dari raut wajahnya dia tuh gini. Tadi aku udah nyebut loh nama aku gitu. Terus gue gini. Maaf ya, maaf banget gitu. Iya. Gue berusaha keras banget untuk bisa menghafal. Iya. Hopefully kalau udah 2-3 kali udah mulai hafal. Iya. Iya, benar. Iya, benar. Lu kayaknya lebih cepat ya ngapal nama orang. Enggak juga kok. Tapi gue mau bahas ini sih sebenarnya. Mungkin dari tadi kan gue agak keras ya ngomongin soal orang nggak tahu, nggak mau nanya, terus kemudian gengsi, malu segala macam. Tapi gue coba untuk lebih melihat dari helicopter view kali ya. Ada beberapa orang yang juga memang upbringing dibesarkan dengan cara yang berbeda-beda. Bisa jadi memang dia tidak dibiasakan untuk bertanya di rumahnya. Kalau bertanya mungkin dia disentak, dibilang nanya melulu. Ada loh orang tua yang kayak gitu. Ya, kamu banyak nanya deh, cari tahu sendiri. Sehingga akhirnya itu terbawa sama dia sampai gede. Dia jadi nggak mau nanya sama orang karena merasa bahwa kalau dia bertanya dianggap mengganggu. Iya. Yang kedua, bisa jadi juga
dia memang karakter orang yang awkward dalam pergaulan. Iya. Ya, jadi ya gue berusaha untuk saling memahami sih. And Cuma lagi capek susah ya memahamin orang ya. also fell into that kategori adalah menurut gue komentar orang-orang yang gini, yang menyebabkan kita jadi malu atau reluctant untuk mengaku kalau nggak tahu, akhirnya nanya adalah komentar yang gini, masa gitu aja kok nggak tahu? Iya. Nggak mungkin bro, lu tuh tahu 1000% di dunia ini, semua hal lu tahu tuh adalah hal yang impossible nggak sih? Kemustahilan. Iya, jadi it's okay for you not to know. Iya, exactly. Tadi ada Mbak Nini gini, Mbak Nini aja yang anggota DPR apa-apa nanya sama gue? Iya kan? Bukan apa-apa sih, terutama hal puyang-puyang ya. Itu apa kemarin yang kamu sebut di live gitu? Maksud gue santai aja. Gitu. Helicopter view itu apa sih maksudnya Kak Dev? I didn't say helicopter view. I said. Tolong bantu jelasin. Lihatnya dari bigger picture. Iya. Jadi nggak cuman kamu lihat segitu, digedein horizonnya. Supaya tahu what's the story behind. Konteksnya tuh apa sih, kenapa dia jadi begitu dan sebagainya. Iya. Betul sekali. Biar sudut pandangnya lebih luas. The map is not the territory. Kadang kan kita cuma mikirnya ya segitu-segitu aja. Gue tuh diajakin ngopi di Ombe Coffee. Siapa ini? De Sudistira. Ribet gue hari ini. Iya, dia masih banyak kewajiban sebelum akhirnya tanggal 24 nanti ya? Iya, tanggal 24 gue akan libur, mudah-mudahan lumayan panjang. Tapi ada klien gue yang masih harus di-assist sampai tahun baru. Barijeng tuh apa sih, Kak? Barijeng tuh bahasa Sunda kan ya? Barijeng tuh maksudnya sembari nggak sih? Kemudian sembari, barijeng tuh kayak barijeng enggak lagi. Terus juga bisa gitu. Padahal juga bisa ya? Padahal juga bisa. Besok live apa enggak? Enggak, besok kita enggak live. Meanwhile, sambil lagian. Iya. Gitu. Oh, kita udah talk nih. Besok kita nggak usah live. Enggak lah. Oke. Oh ya? Ini juga tanda-tanda nih ya. Tanda-tanda orang yang emosinya tidak stabil. Coba di rewind ya di YouTube ya beberapa waktu lalu tuh. Bukankah dia yang ngegas ke gue, 24 kenapa nggak live? Live dulu lah. Kan lu kan malam kudusnya malam. Hari ini dia gini, ya enggak lah. Seolah-olah gue yang minta live 24. Emang iya? Iya. Lu juga makanya kadang-kadang kurang-kurangin Weti. Lu juga di grup production kita tuh gini, enggak, besok aja. Padahal di chat sebelumnya kalau lu scroll ke atas, lu harus minggu malam upload. Tim kita udah gini, bukannya harus minggu malam Kak. Enggak, Senin aja. Gue gini, web. Jadi bukan kadang-kadang ya, kiding-kiding. Bapak juga kadang-kadang membuat kami bingung. Yang tidak memberikan, yang directionnya terlalu jelas juga kadang-kadang perlu belajar dari yang directionnya tidak jelas. Masa sih? Kayaknya salah deh. Gak apa. Minggu malam tuh teaser deh kayaknya deh. Gak apa-apa, Wet. It makes you human. Senang kok tahu kamu tuh masih manusia. Kita libur sampai kapan sih, Dev? Boleh kita bahas mau sampai kapan? Gitu ya. Kemarin kalau nggak salah sampai tanggal 5 Januari ya? Apa tanggal 2 ya? Lupa gue juga. Mau tanggal 5 hari Senin ya? Iya, tanggal 5 kali lempengin ya. Jadi Senin ya. Iya. Jadi Senin setelah tahun baru kita live lagi ya guys. Oh boleh. Terus kan yang bertanya, Yolo gimana? Kalau teman-teman gak hadir beberapa hari lalu kita sudah sempat membahas ya. Itu DM gue juga bejibun nanyain, kakak cuman mau nanya di tip-tip tuh udah gak ada updatean episode baru.
Memang betul kita tuh lagi break, jadi belum ada updatean yang baru di Spot maupun di Tip maupun di Tube, ya. Tuh, 3 tuh, Spot, Tip, Tube, ya. Emang belum ada. Nah, belum ada, abis gak ada rilis statement, iya. Ini rilis pribadi. Gue atas nama pribadi, atas nama entitas pribadi. Kalau salah, ya siapa suruh situ nggak bikin pengumuman, kan gue yang di DM. Gitu, doain aja semoga lancar tahun depan. Ya, Anak-anak sekolah udah pada libur dong hari ini. udah. Ada yang bilang katanya gini, lama banget liburannya. Enggak, kan tadi memang rencananya tadinya kan kita janjian malah nggak berhenti siaran sampai tanggal 12 loh, yang. Oh, bener kan? Emang Kelamaan kok tanggal 5 kata anak tengah. kamu berencana kemana, Iwet? What do you plan to do? Kayaknya belum ada deh. Belum ada. Kamu jadi ke Bandung ya? Jadi, Oke. Ya. Jadi lo berangkat tanggal di sini banget nih diumumin. Cie, takut diikutin. Lu kayak bintang K-pop lo, apa-apa rahasia. Say, aduh, gue mau cerita ini dong. Nggak, karena gue begini, kan meja gue bening. Jadi gue ngelihat scar kaki gue, terus gue jadi ingat ada cerita yang gue mau ceritain. Speaking of scars, 2 cerita. Kemarin ada satu geng duet pas olahraga, gue juga lupa namanya, yang abis cangkok kulit. Siapa? Namanya ada yang ikut kelas hit perempuan, aduh lupa namanya. Aku nggak tahu lagi. Jadi this girl came to me, dia bilang gini, Om Dave, aku mau bilang terima kasih, boleh nggak? Apa tuh? Aku bilang gitu. Maka Tita ya, Tita apa Tiwi ya? Tiwi mah yang dari Stuja dong, yang rambut putih. Bukan. Aku mau bilang terima kasih, kenapa gitu? Makasih loh, kamu sudah dengan pede selalu memperlihatkan scar di kaki kamu. Terus gue gini, oh iya, kenapa kamu jijik ya liatnya? Gue gitu, enggak Om, soalnya aku juga punya. Terus dia kasih lihat, Wet, luka di betisnya dia. Jadi dia itu kakinya, betisnya, luka segede gini. Ya. Berawal dari bisul, dia biarin, meradang, harus diangkat, harus operasi, ya udah segini nih kulitnya, coak. Terus? Jadi kulit segini ditambal dari kulit paha, skin graft. Terus? Jadi sekarang dia lukanya 2 dong, di paha atas sama di kaki bawah. Yang di bawah dia suka tutupin, yang di atas dia bilang, yang di atas aku udah nggak tutupin, aku biarin. Gue gini, iya, karena luka kalau ditutup-tutupin dia nggak bernafas, setahu aku nggak bagus juga kan ya. Iya, dia bilang gitu. Aku belajar untuk pede punya luka. Dan gue tahu it's a big deal loh, apalagi buat anak perempuan. Bener nggak, Wet? Anak perempuan kan pengennya mulus ya. Jadi hebat loh dia tuh. Dia cerita gitu, buat gue dia mau cerita gitu aja ke kita rame-rame, hebat loh. Sama, also about scar. Gue mau bilang dokter Ade hebat, thank you loh dokter Ade. Kenapa? Jadi, ponakan gue kan jerawatan. Dia kan pasien RH Bintaro. Udah setahun. Dokternya, kan kita suka gitu ya, Wet, sebagai pasien. Gue tuh ngeliatnya gini, kok jerawat kamu gak selesai-selesai sih gitu ya. Terus ada spot-spotnya gitu, gue ngeliat kok gak mulus. Kan gue kesian ya, Wet, anak perempuan mukanya gak mulus tuh, aduh gitu ya. Aduh non, kasihan banget sih kamu. Jadi gue bilang, kita cari second opinion yuk, biasa dong. Terus adik gue dengan hikmat dia sendiri Google dokter di RH Pondok Indah. Nggak janjian sama gue loh. Terus she decided, like Faith, she decided untuk pergi ketemu dokter Ade. Ternyata dokter Ade bilang, obat yang dikasih dokternya dia di Bintaro tuh sudah tepat. Cuman dokternya dia yang di Bintaro hanya fokus untuk ngobatin jerawat yang tumbuh.
Bekas jerawatnya nggak diobatin. Jadi bekas jerawatnya kelihatannya seperti luka prominent. Ya. Muncul. Gue udah pernah cerita ya? Udah. Lu mulai kayak nini-nini. Ngulang cerita. Lu kayak nini-nini. Ngulang cerita. Cuman gue sopan aja, nggak gue potong. Apa perasaan lo sekarang? Baru kemarin hari Jumat apa hari Kamis gitu lo udah cerita. Tapi guys, part Dokter Ade fokus kepada menghilangkan bekas belum diceritain loh. Enggak, udah kayaknya. Ya, Dokter Ade itu cuma bilang bahwa ini udah selaras sama yang Bintaro untuk nyembuhin jerawatnya. Tapi bekasnya memang belum. Nah, kayaknya nih, ini cerita yang hari ini adalah Dokter Ade. Dokter Ade. Gak usah. Don't be nice to me. Don't be nice. Lu udah cerita. Gue benci. Sama kayak gue sebagai om-om yang kalau di meja gede ada adik-adik cerita. Zaman dulu tuh. Sama lu, nini-nini yang kalau cerita, iya yang kemarin begini, terus orang-orang gini, kan udah diceritain kemarin, diulang lagi. Aduh, kenapa? Kita kayaknya harus punya kode deh, harus punya bahasa simbol deh. Kita bawa kartu kali ya. Kalau kartu merah tuh, lu udah pernah cerita, jangan bikin malu. Gitu kali. Ih, gue malu loh. Lu belum update. Jadi Dokter Ade ngebenerin bekas kan? Iya kan? Gitu ya. Terus berkurang nggak bekasnya? Update-nya tuh sebenarnya adalah nggak nyampe seminggu pakai krim dari Dokter Ade. Makanya emang mulus loh, Wet. Alhamdulillah. Itu lanjutan ceritanya, guys. Part ke Dokter Adeknya udah. Ini sekarang update-nya. Setelah seminggu berkurang nodanya, gitu ya? Iya. Nah, yang itu belum cerita. Aduh, gue udah jadi makin kayak aki-aki. Lu tahu apa itu? Aja runut gitu. Seolah-olah ini adalah sebuah berita baru. Aduh, berarti kalau kita siaran kita cerita udah diulang-ulang, lu kasih tahu dong, Nek. Kalau kita nggak fresh tuh kan orang nanti ditinggalin kita, Nek. Ini mungkin karma gue ya. Kemarin gue di pesawat, Wet. Aduh, ya ampun, gue nggak maksud ngomongin Oma ya, Oma maaf ya. Gue kemarin di pesawat, gue ke Batam terbang ya. Gue duduk. Jadi pas gue mau duduk di bank, gue dapat paling depan. Gue mau masuk, sebelah gue ada nih oma-oma tai-tai. Dari gojrokannya aja, emang dari lahir kayaknya punya duit nih ya. Sasak, kacamata gold, Cartier, ada berliantennya di sini, ya. Dia punya cincin, bukan berlian. Mutiara segede mata kucing ya, kiri kanan. Di sini juga kalung mutiara gitu ya. Oh, klasik nih, OKL nih kalau mutiara. Plus gue tahu dari mana dia orang kaya, suster. Ada suster duduk samping dia. Ngasih obat tetes mata, terus gini. Ini obat katarak, Oma, tetes, terus gini. Tisu. Jadi si Oma itu ngapa-ngapain pelan-pelan. Tetes, tisu. Terus aku mau minum obat, sus, minum obat, terus minum dikasih sedotan. Jadi abis minum dia buka kaca gitu ya, dia lipstikan. Oh, wow. Susternya duduk di bangku gue, Nek. Jadi sepanjang itu gue nungguin berdiri aja gini. Tunggu sebentar ya anak muda. Anak muda. Oke. Terus dia manggil lo anak muda. Tunggu sebentar ya anak muda. Iya ibu, gue gitu dalam hati gue, anjrit lama banget nih. Udah, susternya pergi, terus suster duduk di belakang. Oma, suster izin ya, saya duduk di 2J. 2J bukan G.
Saya belum budek. Saya bisa bedakan J dan G. Jakarta kan? Iya. Susternya baru 2 langkah, si Oma nelfon. Kamu Jakarta apa G? Gue gini, Jakarta ibu. Oh iya. Terus dia colek ke gue gini. Anak muda, iya. Udah ditutup belum? Aku gini, apanya? Handphonenya kayak lo. Apanya yang udah ditutup? Teleponnya. Susternya Barijeng di ujung sana masih gini. Halo, Oma? Halo, halo? Jadi gue pecahin. Cetik. Sekarang udah. Makasih ya. Oma. Terus kan kelihatannya dari bahasa tubuhnya Oma pengen ngobrol. Kesepian. Biasanya ngobrol sama suster. Suster di belakang Oma pengen ngobrol. Dan kelihatan memang ini Oma selalu butuh. Kayak entah butuh perhatian atau butuh dilayani terus lah gitu. Karena stewardessnya itu dikit-dikit dipanggil. Dikit-dikit dipanggil gitu. Halo, bantal. Selimut. Oma udah pakai selimut. Oh iya. Air. Oh, selalu Oma gak penting. Terus omanya tuh nengok-nengok aja ke gue. Gue lihat nih dari ujung mata gue. Pengen ngobrol nih. Tapi gue pengen tidur, Iweb. Gue tuh gak pengen ngobrol. Aduh Oma maaf ya. Mungkin gue karma ya. Jadi gue sebenarnya belum ngantuk. Tapi gue merem-meremin gitu dalam hati gue. Jangan ngobrol gitu ya. Terus kan taksi. Tapi gelisah, gerasak-gerusuk sebelah lo nih ya. Mending gerasak-gerusuk. Dia cuma ngeliatin gue gak pakai berhenti. Cuman gini aja. Jelas banget dong pengen ngobrol. Iya. Akhirnya lo bangun dong, Bo. Gue kan gini, kayaknya gue udah gak diliatin nih gitu ya. Soalnya gue sempat tertidur nih. Pas gue buka mata, gue di samping lo. Dia di samping kayak gini. Pulang. Gue gini, iya ngantuk. Batamnya di mana? Dia bilang gitu. Terus gue gini, saya mau di Swiss Bell ada acara. Oh iya, Oma tinggal di Ibu tinggal di Batam. Jakarta, Batam, Surabaya, terakhir di Swiss. Oh, gue gitu. Terus? Gue save by Pramugari. Pramugari datang nawarin makanan. Udah sepanjang makan kita nggak ngobrol. Selesai makan, Oma ngajak ngobrol lagi. Menurut lo dia nanya apa sama gue? Enak makanannya. Batamnya di mana? Kan udah dijawab. Gue tadi, gue rasanya pengen gini. Ini di rewind apa gimana sih, Oma? Lu karma. Terus gimana? Lu kata apa? Gue aja Swiss Bell. Gue pikir ya udah gue ulang aja lagi kayak kaset aja, gue ulang. Kalau ibu tinggal di Batam, pas dia gini Batam, rasanya pengen gue ngulang. Surabaya, terakhir di Swiss. I got you, girl. Terus sepanjang 1,5 jam perjalanan itu apa yang lo bisa simpulkan dari duduk bersama Oma? Kita kalau tua gitu juga ya. Cuman diulang 2 kali sih. Terus tapi dengan stewardessnya kan juga basa-basi gitu ya. Karena dia minta tolong fotoin gitu ya. Halo gitu. Tolong foto jauhan sedikit. Sementara stewardessnya udah mentok nih di galley. Jauhan sedikit, ini udah jauh banget gitu. Foto. Terus segini, aduh Oma mau pulang apa mau ke rumah atau mau jalan-jalan nih ke Batam? Oh rumah, Oma tinggal di mana? Pas stewardess nanya gitu rasanya pengen gue gini, saya aja yang jawab boleh nggak? Kadang Jakarta, kadang Surabaya, kadang Batam, terakhir Swiss.
Oma. Oma. Umur berapa lo nggak tanya? Enggak nanya sih. Mata kayaknya dia baru habis operasi katarak ya dan udah pakai tongkat, udah gitu. Tapi masih gaya banget loh, Wet. Abis makan tuh pakai lipstick. Lo tau kan oma-oma pakai lipstick ya? Tahu. Dia ganti kacamata gitu ya, kacamata plus yang gede banget gitu ya. Dia lip and stick kan. Tisu. Makanya lu tadi juga ngulang. Abis lu pakai lip balm lu begitu. Oma. Begitu landing, lu tau kan oma-oma ya begitu landing apa yang dia lakukan? Apa? Video call anaknya. Marlin, Mami udah landing ya. Nih di pesawat nih, di pesawat. Sebelahnya muka gue. Masih di pesawat ya, masih di pesawat. Cabin. Tolong telepon Pardi. Makasih. Terus susternya tergopoh-gopoh dari belakang nyamperin dia. Jadi next time, Bo, kalau gue udah cerita ulang-ulang, kasih kode. Oma. Gitu ya. Oma udah cerita Oma. Gitu ya, Nek. Gitu ya, Bo. Please ya. Oma. Please ya, Bo. Aduh. Yang gue heran ya, Iwet ya. Yang gue heran ya. Kenapa oma-oma sasakan tinggi itu, begitu dia tidur, sasakannya nggak goyang tuh gimana ceritanya sih? Hairspray-nya sama disumpal bukan sih rambutnya? Oh, nggak disumpal dong. Karena gue ngeliatin kan rambutnya udah mulai jarang. Nggak ada sumpelannya, Bo. Oh, kelihatan masih rongga-rongganya. Dia kan tidur gitu. Abis pas dia bangun tuh, jadi kayak nggak ketenar, tapi kayak dia tuh kayak squishy gitu. Pup, balik lagi. Oh, ajaib. Itu belum pernah ada gue yang kayak gitu. Biasanya kan suka di emak baru gitu. Ini enggak, pup gitu. Balik lagi. Masalahnya sama Koko Sanggul. Koko Sanggul yang paling paham. Mungkin dia bikinnya sama Koko Sanggul. Intinya ada, gue ngelihat oma begitu ya, gue gini, aduh Wet, kita kalau udah tua, terus kita sendirian, masa kita cuma ngobrol sama suster, Wet? Gue tuh sebenarnya mau cerita satu, tapi gue nggak tahu ini bisa diceritain apa enggak ya. Apa, Bo? Gue nggak, ntar dulu. Ya udah deh, gue ceritain aja. Oh, apa, Bo? Ada salah satu pejabat negara ini yang juga seperti itu. Yang akhirnya dilakukan adalah asprinya dipilih yang pinter sekali. Untuk nemenin dia? Bukan cuma nemenin, diskusi. Jadi dipilih yang kecerdasan di atas rata-rata, dipilih yang benar-benar punya kemampuan linguistik yang bagus, pengetahuannya luas, sehingga ketika diskusi sama dia, sama beliau, itu nggak on. Oh. Di set ekosistemnya. Oh, jadi Perawatnya, ada asistennya, ada banyak deh. Jadi emang yang nempel sama dia tuh yang paling pinter. Oh, jadi untuk jadi sparring partner otaknya dia untuk tetap dipakai gitu ya? Iya. Kalau si Oma gue lihat ya, karena gue nggak menolak untuk ngobrol, gue baca buku tuh dari Honey Joseph. Lo tau nggak gue lihat dia main apa di handphone? Sudoku. Bener. Tetris, dia mainnya Tetris. Kayak Candy Crush gitu, yang nyocok-nyocokin itu, tut gitu. Iya. Itu kan untuk melatih ya? Iya. Jadi ada beberapa yang memang seperti itu. Jadi nggak dibiarin sendirian juga. Kalau gue mungkin gue akan koleksi buku aja deh. Gue whenever otak gue butuh sparring partner, gue baca buku aja deh. Ini udah jam 8 lewat ya?
Batamnya di mana? Swiss Bell. Oma tinggal di Batam. Kadang di Jakarta, kadang di Surabaya, terakhir di Swiss. Kita break dulu ya guys. Ketemu lagi tanggal 5 Januari. Oh my god, ini farewell kita di 2024 everyone. Kalau kangen nonton Duet With, ya ada di YouTube Duet_Dave Iwet. Ya. Duetnya tulisannya DVET. Ya. Oke? Please take this time to also take a break from your social media as much as you can, ya, supaya teman-teman juga bisa menikmati kehadiran keluarga, sahabat, dan kehidupan IRL-mu. Nanti kita ngobrol lagi tanggal 5 Januari ya teman-teman sekalian. Ya, happy holiday, Merry Christmas, Happy New Year, have a great holiday with your loved ones. Selamat Natal, Tuhan sayang semuanya. Bye.